Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuseka Marula dalam channel Education, Edukasi Tanpa Batas. Sahabat Yuka, kali ini saya akan mereview tentang bagaimana caranya membuat slide presentasi di mobile dengan menggunakan aplikasi Canva. Bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita lihat, cekidot. Ya, sahabat Yuka, kita langsung lihat di Play Store. Bagi yang belum memiliki aplikasi Canva, cek Play Store, kemudian searching tentang Canva. Kita lihat Canva. Silakan teman-teman download. Di sini saya tinggal update. Kenapa? Karena aplikasi Canva-nya sudah ada. Setelah mendownload aplikasi Canva, kita langsung cek dan kita langsung operasionalkan. Ini dia nih, Canva. Kita klik. Ya, tampilannya seperti ini. Canva auto saves your design. Jadi di dalam Canva ini kalau kita sudah men-setting atau kalau kita sudah mengoperasionalkannya dan belum disimpan, maka Canva nanti akan menyimpan sendiri secara otomatis. Jadi sahabat juga tidak perlu khawatir kalau kelupaan menyimpan file atau menyimpan materi yang sudah dituliskan di Canva. Nah, sahabat juga, formatnya seperti ini. Jadi apa saja isinya di dalam Canva, ini berbagai macam bentuk atau fitur yang nanti akan bisa membantu kita dalam membuat promosi atau membuat iklan atau membuat presentasi atau membuat untuk video. Nah, sekarang kita lihat di bagian atas ini ada for you, kemudian ada whiteboard, ada social media, ada presentation, ada video, ada print, kemudian ada website. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang di template ini adalah contoh-contoh apa yang harus nanti kita buat. Ini ada bentuknya Instagram post, bentuknya logo kalau ingin bikin logo. Kemudian your story. Di sini ada foto collage. Tinggal kalau di foto collage kita tinggal mengganti aja, mereplace. Nah, karena kita ingin membuat slide dalam presentasi, maka kita pilihlah yang paling atas. Ini pilih presentation. Klik. Nah, di sini ada presentasi bentuknya 16:9, berarti portrait. Kemudian di sini juga ada pilihan-pilihannya. Kemudian, nah kalau saya ingin karena di dalam mobile atau di dalam handphone, maka kita menggunakan mobile first presentation. Saya klik pilih yang mana ini kira-kira. Kenapa? Karena ini nanti saya akan membuat misalnya tentang kelas ekoprint. Yang namanya ekoprint bersahabat, berarti saya akan pilih gambar yang ada daunnya atau bunga. Saya klik ini. Nah, di sini udah disampaikan Canva auto saves. Jadi Canva akan menyimpan sendiri, tersimpan dengan sendirinya. Bentuknya seperti apa? Presentasi melalui mobile. Nah, sahabat juga di sini sudah ada banyak template-template yang dipilih. Karena saya tidak terlalu hobi dengan template-template yang berbagai macam ragam. Jadi ini template-templatenya mau saya hapus. Klik, kemudian delete. Ya, jadi tinggal saya suka yang ini saja, ambil. Jadi silakan teman-teman nanti silakan pilih bentuk covernya seperti apa. Nah, di sini ada tulisan atau sebagai judul, kita klik untuk diganti kira-kira judulnya apa. Nah, teman-teman, ini tulisan masih dalam bentuk satu grup. Maka di sini di bawah, di sini ada pilihan apakah mau dipisah grupnya masing-masing tulisan. Lebih baik kita pisahkan tulisannya agar bisa kita ambil yang mana yang sesuai untuk diganti atau diedit. Saya sudah ungroup, berarti ini masing-masing sudah bisa kita ganti.
Nah, di sini misalnya ganti dengan klik edit, kemudian ganti, hapus. Saya akan tulis kelas Ekoprint sesuai dengan proyek Ekoprint 2. Nah, di sini tulisannya terlalu besar sehingga kita di sini di bawah sini ada banyak pilihan. Ada edit, ada animate, kemudian ada font atau bentuk huruf, ada ukuran huruf, font size. Karena tulisannya terlalu besar, maka font size-nya harus saya kecilin. Hurufnya harus dikecilin di font size. Di sini 135, jadi boleh dikecilin. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini akan saya rubah lagi, dijadikan dua spasi atau 2 baris. Kemudian untuk tulisan, teman-teman bisa menggunakannya, menggantinya di font. Misalnya saya ganti hurufnya, saya tidak suka yang kurus-kurus, saya ganti, saya itu paling suka dengan huruf Fredoka One. Jadi saya klik Fredoka One. Nah, maka jadi hurufnya jadi seperti itu. Kemudian untuk huruf nih font size tadi sudah. Color itu nanti untuk mengubah warna. Saya suka yang warna biru ke ungu. Nah, kemudian sahabat Yuka, di sini ada format. Format di sini ada bisa rata tengah, rata pinggir, rata kanan atau justify. Kemudian ada poin-poin, angka ataupun poin-poin buletan. Kemudian di sini ada spacing. Spacing ini apakah misalnya mau antara hurufnya mau dijarak atau seperti biasa saja, misalnya sesuai dengan bawaan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau 0 dia seperti ini. Kemudian line spacing antara baris pertama dan baris kedua. Selanjutnya itu untuk huruf. Selanjutnya untuk huruf itu ada efek. Efek itu di bentuk hurufnya itu bisa ada shadow, bisa ada leaf, kemudian hollow, splice, kemudian ada echo, ada glitch, dan ada neon. Kalau neon dia menyala ya, terus ada background, ada warna di belakangnya. Nah, kalau saya seningnya spacey itu dia agak berbayang, ada baris-baris lagi. Nah, misalnya kita klik, kemudian warnanya misalnya diganti, warnanya jadi warna yang sama misalnya seperti itu. Jadi dia bentuknya seperti ada outline-nya. Nah, itu untuk judul utamanya. Kemudian di sini ada yang kecilnya. Jadi misalnya karena ini adalah channel education, jadi mungkin saya gantikan dengan channel education. Channel education. Nah, kemudian hurufnya misalnya hurufnya tidak diganti. Nah, hurufnya saya gedein saja sedikit. Dan warnanya diganti, misalnya warnanya warna merah. Kemudian itu terlalu kurus, berarti fontnya juga sama, saya ganti font yang agak besar. Sama seperti misalnya font Fredoka One. Nah, kemudian yang di atas, jadi misalnya yang di atas ini adalah presentasi untuk kelas Ekoprint tentang tema gaya hidup. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Ya, kalau misalnya hurufnya terlalu besar, ganti lagi. Terus misalnya size yang kegedean, ini bisa dikecilin lagi agar biar dapat satu baris ya. Dan misalnya warnanya diganti dengan warna misalnya hijau. Nah, ini misalnya halaman pertama. Kemudian kalau ingin menambah halaman, jadi misalnya kita tambah sini plus, atau di bawah ini ada add. Nah, di sini kosong,
Di bawah sini ada banyak macam pilihan. Nah, teman-teman, di pojok kiri ini ada tanda plus untuk menambahkan elemen-elemen apa atau apa yang mau kita masukkan ke dalam halaman pada slide tersebut. Jadi misalnya kita klik tanda plus. Nah, sahabat, di sini banyak pilihan. Di sini ada template, ada elemen, ada galeri. Jadi teman-teman bisa lihat ada galeri, ada teks, ada foto, ada audio, ada video, background untuk mengganti backgroundnya apa, kemudian ada folder. Nah, sahabat Yuka, tadi kan halamannya polos. Karena temanya ekoprint, saya akan masukkan misalnya tanaman atau daun-daunan supaya apa? Supaya nampak hijau. Jadi misalnya saya masukkan daun, terus daunnya misalnya kebesaran, misalnya daunnya saya taruh sini. Kemudian saya klik plus lagi, mau ditambah lagi misalnya untuk. Nah, sahabat juga kalau dia yang kita klik adalah yang ada tanda pro, maka di sini ada watermark. Ada watermark Canva, kemudian remove watermark itu akan berbayar. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ingin yang berbayar, berarti yang gratis itu yang tidak ada tanda pro-nya. Berarti saya masukkan misalnya gambar ini misalnya. Nah, seperti ini saja yang sederhana. Untuk di bawah, terus warna ini bisa kita ganti karena di sini ada warna berbagai macam warna hijau. Jadi misalnya ganti yang ini, ganti warna hijau, maka yang berubah. Kemudian mana lagi yang ini kita ganti warna hijau lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita ingin memasukkan foto misalnya. Kita ingin memasukkan foto gambar tanaman atau foto anggota kelompok, maka kita klik plus lagi. Fotonya mau dimasukkan ke dalam frame misalnya, klik di atas ini, itu banyak pilihan. Jadi bentuk pilihan apa saja. Misalnya saya ingin frame, saya klik frame. Frame di sini banyak pilihan. Saya ingin frame misalnya bentuknya seperti ini, misalnya set. Nah, kemudian ini framenya, kemudian kita masukkan foto apa yang mau kita masukkan ke dalam frame tersebut. Kita klik tanda plus lagi, masuk ke galeri, kita pilih foto, pilih fotonya, foto apa ya, misalnya foto video atau foto tanaman. Nah, misalnya foto anggota kelompok, misalnya foto ini, terus add to page. Nah, foto ini misalnya kecilkan sedikit, kemudian fotonya pindahkan ke, nah udah masuk ya. Jadi ketika kita klik sudah bisa dipindah, sudah bisa di remove. Kemudian misalnya kita taruh di atas. Nah, kita ingin daunnya itu di atas frame atau di atas foto, maka klik foto, taruh di belakang. Berarti caranya setelah diklik, pilih di bawah, cari position, klik, kita pindahkan ke backward. Nah, backward sehingga fotonya ada di bawah dan daunnya ada di atas. Jadi misalnya daunnya kita pindahkan, geser, nah seperti itu. Atau misalnya kalau mau diputar, biar agak manis misalnya. Kemudian kita akan tambahkan tulisan. Saya tambahkan tulisan. Misalnya kalau untuk memperbanyak, tinggal di copy atau diduplikat. Nah, misalnya tambah lagi di sini, di bawah. Terus misalnya digedein, terus misalnya mau diputar, ada diputar, jadi misalnya dia putar
seperti itu. Kemudian kita ingin memasukkan tulisan. Teman-teman, kalau misalnya posisinya itu kurang pas, teman-teman bisa pindahkan dengan cara nudge, klik nudge. Nah, di sini bisa digeser ke kanan sedikit-sedikit, atau ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Selanjutnya, teman-teman, kita ingin memasukkan tulisan. Kita klik tanda plus lagi. Di sini ada teks, masukkan teks. Teman-teman nanti bisa mengeksplorasi sendiri apabila sudah berada di aplikasi ini. Seru, teman-teman. Ya, kalau saya lebih senang itu huruf yang gendut, huruf yang besar-besar. Klik yang huge. Serasa lebih tegas gitu kalau hurufnya besar dan jelas. Nah, di sini sama, dia bentuknya dalam bentuk groove. Jadi kalau dia dalam bentuk groove, kita boleh ungroup. Saya mau misalnya untuk tambahan judulnya ini misalnya passion. Edit, dirubah, huruf besar semua, misalnya presentasi. Seperti biasa. Nah, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kalau misalnya ini dirasa tidak pas di tengah, boleh di drag, geser. Nah, ini berarti sudah tengah. Kemudian hurufnya kebesaran seperti biasa, atau kegedean, maka font size-nya kita kurangin. Ya, terus misalnya warnanya kita ubah. Misalnya warna salem. Kemudian saya mau ganti efeknya dengan efek neon. Nah, misalnya kalau neon, terus itu kan terlalu redup, maka bisa diklik neonnya. Kita bisa naikkan intensitasnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi dia bercahaya. Dan kalau misalnya warnanya kurang, kita ganti lagi menjadi misalnya warna hijau. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang huruf yang kecil ini bisa buat tulisan. Jadi misalnya tulisannya apa? Warna daun misalnya. Warna daun. Warna jadi boleh kita gede, warna kita klik warna daun, itu titik 2 hijau misalnya. Ya, kecilan lagi untuk melihat secara keseluruhan. Ya, kira-kira seperti inilah, teman-teman. Terus kalau teman-teman ingin merubah warna backgroundnya, jadi misalnya warna backgroundnya saya ganti dengan warna misalnya warna hijau atau warna biru. Nah, seperti ini. Jadi bisa lebih hidup. Ya, teman-teman, ini adalah dasar dari penulisan pada Canva. Jadi teman-teman nanti kalau sudah masuk ke dalam Canva, teman-teman nanti bisa mengeksplor. Ini ada 2 slide, berarti di sini ada 2 slide. Teman-teman nanti bisa mengeksplor apa yang nanti teman-teman harapkan di sini. Di sini ada animate, itu ada bisa merubah. Crop di sini bisa memotong gambar. Terus kemudian transparan, ini bisa mengurangi cahaya. Seperti itu. Jadi dia akan misalnya kalau ada gambar, jadi dia akan berkurang opacity-nya. Yaitu, nah setelah itu kita langsung eksekusi. Misalnya ini sudah jadi, saya akan mengeksekusi ada dua slide. Jadi slide yang pertama dan slide yang kedua. Kalau misalnya teman-teman mau eksekusi slide yang pertama saja, maka nanti
bisa diganti di depan. Jadi di atas di sini ada tanda panah, ada tanda rumah, kemudian ada tanda titik 3, ada tanda panah ke bawah, ada tanda panah ke atas. Kalau tanda panah ke atas ini kita ekspor, akan kita ekspor, diklik, kemudian download. Nah, di sini ada pilihan nih, PDF atau kita klik di sini ada pilihan JPG, PNG, PDF, ada PDF print. Nah, kalau saya pilihnya senangnya yang PNG. Kenapa? Karena biar bisa dijadikan foto. Kemudian di sini ada all page apa one page. Jadi di sini tadi ada 2 halaman, maka dia akan memberikan pilihan apakah yang mau di download itu halaman 1 atau halaman 2. Karena di sini saya pilihnya all page, maka page 1 dan page 2 done. Nah, teman-teman sudah selesai, kita langsung download. Ya, dia sedang membaca untuk mendownload. Preparing your design. Sahabat Yuka, nanti biasanya setelah di-download dia langsung tersimpan ke galeri foto. Nah, di sini sahabat Yuka bisa langsung apakah fotonya itu tadi yang sudah di-download itu akan langsung dibagikan. Di sini banyak pilihannya. Misalnya di WhatsApp, Facebook atau aplikasi lainnya. Nah, kalau saya tidak ingin langsung membagikan, jadi saya ingin mendapatkan foto aslinya, maka saya akan klik di sembarang tempat, kemudian saya keluar dari aplikasi Canva dan saya buka galeri foto. Di galeri foto ini sudah termasuk, kita lihat di all ya, ini sudah ada 2. Ini presentasi yang halaman kedua, ini halaman yang pertama. Ya, mungkin ini saja sahabat Yuka yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.